Kisah asal-usul Selat Bali. Dikisahkan pada saat itu Pulau Jawa dan Bali masih menyatu. Di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Dia menikah dengan perempuan cantik dan dikaruniai anak tunggal laki-laki bernama Manik Angker. Dia tumbuh sebagai pemuda gagah dan tampan. Sayangnya dia memiliki sifat buruk dan suka berjudi. Bila kalah berjudi, dia mencuri uang dan perhiasan ayahnya. Hal itu terus dilakukan sampai suatu saat ayahnya menyadari bahwa harta bendanya telah habis. Sidi Mantra pun memanggil Manik Angker. Anak sematawayangnya itu mengaku telah mencuri uang dan perhiasan ayahnya. Ayah, tolong aku punya banyak utang judi. Tapi aku sudah tak punya uang lagi, Nak, jawab Sidi Mantra. Sidi Mantra kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk para dewa. Dia mendapat petunjuk untuk mendatangi naga besuki di Gunung Agung yang menyimpan banyak harta. Sidi Mantra kemudian berjalan menuju Gunung Agung. Dia membunyikan lonceng untuk memanggil naga besuki. Hai manusia, ada perlu apa kau datang ke sini? Hai naga besuki, kedatanganku untuk memohon sedikit hartamu untuk membayar utang judi anakku. Naga besuki pun meloloskan permintaan itu. Namun dia berpesan kepada Sidi Mantra untuk menggunakan uang emas yang diberikan dengan bijak. Sidi Mantra kemudian pulang dengan uang emas yang diberikan naga besuki. Dia berpesan kepada Manik Angker untuk menggunakan uang emas itu membayar utang dan bukan untuk bermain judi lagi. Namun Manik Angker berbohong dan kembali berjudi, sehingga uang emas dari ayahnya itu telah habis. Maafkan ayah, tidak bisa membantumu lagi, Nak, tutur Sidi Mantra kepada anaknya. Lalu Manik Angker pun mengetahui kalau ayahnya mendapat uang dari seekor naga di Gunung Agung dengan membunyikan lonceng. Lalu dia pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Manik Angker pun pergi ke Gunung Agung. Setibanya di kawah gunung, Manik Angker membunyikan lonceng dan dia terkejut dengan kemunculan naga besuki dari kawah. Apa yang kamu inginkan? Aku disuruh ayahku untuk meminta sebagian emasmu. Namun naga besuki pun tahu kalau Manik Angker telah berbohong. Dia menggoyangkan badannya dan beberapa keping uang emas itu pun jatuh. Namun Manik Angker muncul sifat keserakahannya. Dia melihat ekor naga besuki yang terdapat berlian di bagian ujungnya. Manik Angker pun memotong ekor naga besuki yang terdapat berlian itu lalu membawanya lari. Naga besuki sontak marah dan keluarlah api dari mulutnya. Dia melihat jejak kaki Manik Angker dan menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba tubuh Manik Angker pun lenyap menjadi abu. Sidi Mantra pun mengetahui anaknya telah meninggal. Dia menemui naga besuki. Anakmu bisa hidup kembali, asalkan kau bisa memulihkan ekorku. Sidi Mantra pun memulihkan ekor naga besuki seperti semula. Sekarang kembalikan anakku, kata Sidi Mantra kepada naga besuki. Naga besuki pun mengembalikan Manik Angker kepada Sidi Mantra. Setelah hidup kembali, Manik Angker pun meminta maaf kepada ayahnya. Namun Sidi Mantra mengatakan kepada anaknya, mereka tidak bisa hidup bersama lagi.
Sidi Mantra membuat garis di tanah dengan tongkatnya. Garis itu memisahkan dirinya dengan Manik Angker. Garis tersebut mengeluarkan air yang terus bertambah dan membentuk lautan yang memisahkan daratan yang diinjak Sidi Mantra dan Manik Angker. Lautan itulah yang kini disebut Selat Bali, yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Bali.